sudah melihatkah? Halo? Sudah, Kak. Sudah Sudah, ya? Kak. Oke, saya akan memperbesarnya. Oke, sudah dilihat ya. Nah, selamat pagi semua. Ya, pagi hari ini kita akan mendasarkan latihan kita atau kelanjutan daripada PA kita itu pada apa yang sudah kita pernah pelajari ya dari aplikasi dari root pasal 1. Saya review dulu. Waktu kita membahas bagaimana ber-PA dengan melihat dari root, ya, ini aplikasi yang kira-kira bisa kita ambil, gitu ya, dari root pasal 1. Jadi root pasal 1 itu kan ceritanya tentang Elimelek dan seluruh keluarganya yang pergi dari Bethlehem untuk pergi ke Moab karena ada bahaya kelaparan, begitu ya. Tetapi dalam 10 tahun mereka ada di sana, Elimelek dan kedua anaknya itu meninggal, gitu. Nah, yang tersisa itu Naomi bersama dengan dua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Kemudian waktu mereka masih di Moab, itu mereka mendengar bahwa di Bethlehem sudah mulai ada panen. Itu sebabnya Naomi berkeputusan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, kemudian dia menyarankan kepada Orpa dan Ruth untuk balik kepada orang tuanya, karena Orpa dan Ruth itu adalah orang Moab. Ya. Jadi sebelum meninggalkan Moab dalam perjalanan itu Ruth Naomi meminta supaya Orpa dan Ruth kembali kepada orang tuanya. Tetapi ternyata Ruth nggak mau gitu. Yang mau kembali cuma Orpa. Ya. Jadi ikutlah Ruth ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Nah, Ruth memberikan keyakinannya atau menyampaikan keyakinannya itu kepada Naomi. Ya. Jadi dia mau tetap ikut dengan Naomi. Ya, dia mengatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau, sebab kemanapun engkau pergi, dan ke situ jugalah aku pergi, dan engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Itu keyakinan Ruth yang disampaikan kepada Naomi, sehingga Naomi mengizinkan dia untuk balik, gitu ya. Bahkan sampai dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut, gitu ya. Nah, jadi sampailah mereka berdua ke Bethlehem, dan begitu tiba di Bethlehem, orang-orang di Bethlehem itu mengenali Naomi, begitu. Ya, dan Naomi mengatakan kepada orang-orang di sana bahwa hidupnya itu tidak nyaman, hidupnya tidak baik, ya. Bahkan hidupnya itu penuh dengan hal-hal yang pahit, sehingga dia tidak mau lagi dipanggil sebagai Naomi, tetapi dia minta dipanggil sebagai Mara, gitu ya. Nah, itu cerita dari pasal 1. Nah, setelah kita selidiki, maka kita coba mengambil penerapan, gitu ya. Nah, penerapannya yang pertama itu kita berpikir, adakah kecenderungan dalam diri saya untuk meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan demi mencari rasa aman dan nyaman, gitu ya. Jadi karena lihat Elimelek yang nggak mau repot di dalam bahaya kelaparan, gitu ya, dia pergi dengan membawa seluruh hartanya, maka kita bisa melihat bahwa Elimelek itu nggak setia gitu untuk tinggal di Bethlehem, nggak setia kepada Allah, gitu ya. Nah, maka dari itu kita bertanya kepada diri kita, ada nggak kita punya kecenderungan untuk meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan dan mencari rasa aman, gitu ya. Nah, itu mungkin
di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya takut untuk dikucilkan, takut untuk dikatakan sok suci begitu ya. Nah, jadi kita ya udahlah ikut aja apa yang arus teman-teman lingkungan minta untuk dikerjakan gitu ya, maka itu dikerjakan. Nah, kemudian ketika menghadapi masa-masa sulit juga begitu gitu ya, misalnya di masa pandemi harus pakai protokol kesehatan, tapi itu kan sulit gitu ya, ya udah nggak usah, kan cuman pergi makan sebentar, nggak usah pakai masker kayak gitu ya, atau cuman pergi tetangga sebentar naik motor nggak jauh terus nggak pakai helm misalnya begitu ya, sulit, repot, nggak mau repot gitu ya. Lalu kita memikirkan di dalam hidup kita ada enggak hal yang semacam itu gitu. Nah, terus apakah yang perlu saya lakukan untuk mengatasi itu? Ini praktis ya. Jadi kalau kita lihat Elimelek dan kedua anaknya itu dihukum sama Allah gitu kan. Mereka tidak bisa menikmati masa-masa yang dia pikirkan nyaman di Moab gitu ya. Menghindar dari Bethlehem ke Moab gitu. Nah, kita perlu memikirkan apakah yang perlu saya lakukan untuk mengatasi hal yang membuat saya merasa tidak aman dan tidak nyaman, atau merasa sulit, atau hal yang membuat saya tuh malas melakukan itu semua, gitu ya. Nah, misalkan itu, jadi itu hal praktis gitu. Nah, kemudian yang kedua, kasih seperti apakah yang saya miliki dalam relasi saya dengan orang lain. Nah, ini melihat root-nya. Jadi kalau tadi lihat Elimelek dan keluarganya, sekarang melihat root. Ya. Kasihnya Ruth itu kasih yang tidak menuntut, ya, bahkan dia rela untuk mendampingi Naomi dan rela mati bersama dengan Naomi gitu ya, kecuali maut itu memisahkan. Gitu. Nah, kita diminta untuk melihat kasih kita kepada orang lain, tetapi juga kasih kita kepada keluarga kita gitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya juga begitu gitu. Apa sih yang perlu aku lakukan supaya punya kasih yang seperti dimiliki oleh Ruth gitu, ya. Nah, misalnya 2 pertanyaan itu saja yang kita buat di dalam PA kita gitu ya. Kita membuat penerapan di 2 PA itu gitu ya. Nah, ini saya review sebentar. Nah, sekarang kita mau sampai kepada ini pemimpin PA, ya, kita sebagai pemimpin PA di dalam kelompok. Yang pertama, kita mau melihat kualitas pemimpin PA dari 2 Timotius 2 ayat yang 15. Ya. Yuk minta tolong seseorang membaca supaya bisa saya bisa tahu feedback-nya gitu ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Yuk, silakan seseorang membaca yang sudah menemukan. 2 Saya Timotius bacakan 2. Ya, silakan. Oh ya. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Oke. Ya, kalau kita lihat, maka yang dikatakan Paulus kepada Timotius itu meminta supaya Timotius di dalam hidupnya sebagai seorang pelayan, itu ya dikatakan dia punya kualitas pekerja yang berusaha untuk hidup layak gitu. Nah, hidup layak itu kalau dikaitkan dengan PA kita Ruth tadi gitu ya, berarti seorang pemimpin PA itu harusnya dia waktu mau mengajarin orang lain, itu dia lihat diri dia dulu gitu. Ya, hal-hal yang tidak pas gitu itu diperbaiki. Makanya pertanyaannya tadi gitu ya, ada enggak aku punya kecenderungan itu gitu. Nah, kalau punya ya segera diperbaiki. Itu sebabnya kalau kita persiapan PA gitu ya, itu jangan malam sebelum kita mau PA gitu. Karena kalau malam sebelum kita mau PA itu kita nggak punya kesempatan untuk memperbaiki hal yang salah gitu. Ya. Jadi kita nanti nggak bisa sharing sama adik-adik, ini loh kesulitannya untuk hidup layak, ini loh cara mengerjakannya,
ada pergumulan-pergumulan yang semacam ini begitu ya. Nah, kalau kita persiapan seminggu sebelumnya, maka di dalam 1 minggu itu ada kesempatan untuk kita menggumuli dengan baik pertanyaan-pertanyaan PA yang ada di dalam buku-buku pegangan itu gitu ya. Nah, itu yang pekerja yang berusaha untuk hidup layak. Lalu pekerja yang berterus terang mengajarkan perkataan kebenaran gitu ya. Itu hal yang kedua yang disampaikan oleh Paulus di situ. Pekerja yang terus terang mengajarkan perkataan kebenaran itu artinya apa? Artinya adalah orang yang tidak menyembunyikan kebenaran itu, atau orang yang tidak salah di dalam mengajarkan kebenaran itu, gitu ya. Maka dari itu kita perlu persiapan dengan baik, ya. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan yang salah, itu Matius mengatakan di dalam Injil Matius mengatakan bahwa kita bisa kena batu kilangan gitu, ya, dibuang ke laut gitu. Jadi artinya kita akan menerima hukuman kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah gitu ya. Nah, kalau begitu kan berarti kita harus melakukan PA. Kita nggak boleh sembarangan gitu ya. Kita harus menyelidiki, mempersiapkan bahan itu dengan baik ya. Itu kualitas yang pertama. Nah, kualitas yang kedua itu diambil dari Titus 1. Yuk minta tolong seseorang membacakannya. Tadi yang mau baca silakan. Titus 1 ayat 9. Obed ya, silakan Bed. Oke, Kak. Titus 1 ayat 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, ini tadi praktek yang dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Itu dijelaskan sekali lagi di Titus 1 ayat 9. Pekerja yang berpegang pada perkataan kebenaran sesuai ajaran sehat. Nah, kalau dia sudah hidup berusaha untuk hidup layak, berusaha menerapkan firman Tuhan yang mau diajarkan, itu tandanya dia berpegang pada perkataan yang benar, ya, sesuai dengan ajaran sehat. Lalu yang kedua, pekerja yang setia menasihati orang dengan ajaran sehat. Nah, di sini jelas banget dikatakan gitu. Kalau dia tidak melakukan ketaatan itu, maka dia tidak bisa ngajarin orang lain gitu. Ya, ajarannya bukan berarti tidak bisa ngomong gitu, bukan begitu ya. Dia mungkin bisa kalau seseorang sudah biasa ngeles gitu ya, biasa nggak jujur, itu dia dengan mudah ngomong aja gitu. Kita lihat banyak politisi kan begitu, ya. Mungkin banyak pendeta juga begitu gitu. Kita nggak tahu ya. Tetapi yang disebutkan di sini pekerja yang setia menasihati orang lain dengan ajaran yang sehat itu dalam artian berkait dengan pekerja yang mampu meyakinkan penentangnya gitu. Kalau dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan gitu ya, dia taat, maka waktu dia menasehati orang lain, ada kuasa daripada firman itu yang akan meyakinkan orang lain gitu. Ya. Sebetulnya sesuatu yang akan meyakinkan orang lain itu bukan sesuatu yang rumit. Ngomongnya banyak begitu ya, enggak. Tapi biasanya hal-hal yang sangat simpel itu kadang bisa menolong orang sadar gitu. Oh iya ya. Nah, hal-hal yang simpel yang dikatakan orang itu keluar daripada keyakinan orang tersebut. Nah, orang tersebut bisa yakin bagaimana kalau dia memang menerapkan gitu. Dan apa yang diterapkan itu memberikan dampak, ya. Jadi kalau saya bilang kepada adik-adik, kita harus PA loh gitu. Kalau di PA itu, kalau kita menyelidiki Alkitab, mengadakan penyelidikan Alkitab itu, kita bisa kagum gitu, ya. Kita bisa senang banget gitu mendapatkan Allah yang berbicara gitu. Bisa mengalami Allah yang hidup. Kenapa saya bisa ngomong gitu ya? Karena memang saya ngalaminya seperti itu gitu. Sehingga membuat kita untuk bisa belajar dan belajar dan belajar gitu ya. Nah, itu kualitas daripada seorang pemimpin PA yang harus diperjuangkan. Maka sekali lagi saya katakan kalau
jangan persiapan malam sebelum kita mau KTB gitu ya. Tapi seminggu sebelumnya supaya kita bisa menerapkan dengan baik. Nah, kita lanjut. Di dalam kita memimpin PA, maka target ya yang perlu dicapai itu yang pertama diambil dari Efesus 1 ayat 17 sampai 21. Minta tolong seseorang membaca Efesus 1 17 sampai 21. Banyak banget ya. Tapi intinya di situ adalah supaya kita bisa menolong orang ya. Kita lihat 17 sampai 21 ya. Saya akan pilih deh ya, karena itu banyak sekali. Saya akan pilih ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya. Jadi waktu kita menolong adik KTB, gitu ya, itu yang paling penting itu menolong dia untuk melihat pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Allah itu. Nah, di sini apa pengharapan itu? Yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ya. Nah, seringkali kalau kita membukakan sesuatu yang indah di dalam Alkitab itu, kita butuh perjuangan untuk bisa melakukan, gitu ya, benar kan ya? Bahkan kadang mungkin adik-adik KTB itu bisa mengatakan gini, aduh kok susah banget ya Kak, gitu. Ya. Nah, kalau adik-adik KTB yang ngomong begitu, maka kita jangan putus asa. Kita jangan mengatakan juga, gitu aja kok gampang, enggak gitu. Tetapi berikanlah pengertian bahwa di dalam firman Tuhan itu ada sesuatu yang indah gitu. Ya. Ada sesuatu yang hebat kuasanya gitu. Ada sesuatu yang ada kasih di dalamnya. Ya. Ada sesuatu yang akan berkuasa mengubahkan hidup kita gitu, yang membuat kita sanggup untuk melakukannya gitu. Ya, jadi menolong orang itu untuk tahu ada satu pengharapan loh yang indah di dalam firman Tuhan itu. Yaitu yang pertama. Jadi jangan sampai adik-adik bilang, duka yang ini nggak bisa aku kerjakan gitu ya. Jangan begitu gitu. Tapi menolong dia, mendorong dia untuk bisa melakukan. Maka dari itu seorang pemimpin kelompok itu harus berjalan bersama dengan adik-adiknya seperti Tuhan Yesus berjalan dengan dua orang yang di dalam perjalanan ke Emmaus waktu kebangkitannya, ya. Jadi ditemenin gitu. Nah, di beberapa bulan terakhir tahun kemarin gitu ya, itu kakak menemani seorang adik bukan adik PA saya, ya bukan adik KTB saya gitu, tapi ada seorang adik yang saya pikir perlu ditemani gitu ya. Nah, saya menemani perjalanan membaca Alkitab malam dengan dia. Ya, setiap 9:30 malam itu saya akan telepon dia dan saya akan baca Alkitab bareng sama dia, lalu merenungkannya gitu ya. Nah, ini belum mulai lagi kan, baru minggu depan ini kami akan mulai lagi gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena di kesulitan baca Alkitab gitu. Ya, bukan kesulitan mengerti, tetapi kesulitan membangun kemauan, gitu ya. Karena dia habis jatuh ke dalam dosa, gitu. Ya, jadi dia merasa nggak layak, gitu. Nah, terus kakak ngajak dia untuk, ayo kita baca bareng-bareng, ya. Nah, itu melalui pembacaan demi pembacaan, bersyukur Tuhan kembali menguatkan dia, gitu, dan kembali menolong dia untuk mau baca Alkitab, gitu ya. Nah, oke. Nah, lalu kalau dari Matius 28, 18 sampai 20, ini kan kita kenal sebagai amanat agung, gitu ya. Nah, di dalam amanat agung itu kan mengatakan bahwa menjadikan seorang murid dengan cara murid itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, gitu. Nah, jadi seorang PKTB itu perlu menolong sampai adik-adik itu bisa mengambil aplikasi
Ya. Nah, seorang PKTB hanya bisa menolong adik itu mengambil aplikasi kalau dia tahu gitu persoalan daripada adik KTB itu apa gitu. Ya, jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada adik KTB nanti kita akan lihat ya pertanyaannya. Oke. Terus dari Kolose 1, 28, 29. Minta tolong seseorang membaca Kolose 1, 28, 29. Silakan. Ayo, di sini lebih dari 12 orang. Silakan. Membacanya baru 2 orang. Oke. Ya. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, ini tujuan daripada kita memimpin PA yaitu menolong adik-adik, tiap-tiap orang yang kita tolong itu bertumbuh di dalam Kristus gitu ya. Menuju kesempurnaan itu artinya dia mengalami perubahan demi perubahan. Manusia lamanya yang dikatakan di dalam Galatia ataupun Efesus dan Kolose itu ditinggalkan. Ya. Tapi dia berubah gitu. Jadi misalnya contoh, orang yang suka bohong gitu ya. Begitu dia KTB hari demi hari itu dia ditolong untuk tidak berbohong, misalnya begitu. Ya, berarti dia berubah gitu. Dan kebiasaan itu kemudian menjadi apa? Penerapan itu kemudian menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi dia berubah orangnya. Ya. Orangnya yang ngomongnya kasar gitu ya. Begitu dia KTB bukan menjadi pendiam sih gitu, tapi dia kemudian menjadi orang yang ngomongnya nggak kasar gitu. Ya. Orang yang suka mikirnya negatif-negatif, netting gitu ya. Begitu dia KTB, begitu dia diajar oleh PKK-nya melakukan kebenaran firman Tuhan, itu berubah gitu. Nah, jadi sebetulnya di dalam KTB itu kita punya target perubahan karakter. Ya. Jadi bukan cuma mengerti, bukan begitu. Nah, perubahan karakter itu hanya bisa terjadi kalau seseorang taat kepada firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik kita lihat di ayatnya yang ke-29, ini tulisannya Paulus loh ya. Dia bilang begini, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya. Tadi di atas dikatakan bahwa tiap-tiap orang gitu ya, itu dia ajar dan itu dia pergumulkan gitu. Dan itu dia usahakan dengan sekuat tenaga gitu. Nah, jadi kakak mau bilang apa? Bahwa memimpin orang di dalam kelompok kecil untuk sampai dia bisa melakukan firman Tuhan itu bukan hal yang gampang gitu. Ya. Bukan hal yang seperti kita membalikkan tangan gampang gitu. Enggak gitu. Itu butuh kesabaran, itu butuh memperjuangkan gitu ya. Dengan sekuat tenaga, dengan segala tenaga yang kita punya, konsentrasi kita gitu ya. Nah, itu yang harus diusahakan. Tetapi di sisi lain, jangan takut karena ada kuasa Tuhan yang dijanjikan gitu. Dikatakan dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku gitu. Jadi waktu kita memperjuangkan orang itu mendoakan, menanyai, menasehati, bahkan kadang menegur gitu ya dengan kasih gitu kan. Itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat itu. Itu bukan tenaga kita doang gitu, tetapi juga tenaganya Tuhan. Ya, kuasanya Tuhan yang bekerja. Maka yakinlah bahwa orang itu akan bisa berubah gitu. Ya, oke. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13 gitu ya. Nah, kita mengharapkan orang-orang yang kita layani, adik-adik KTB itu nantinya bisa jadi orang yang melayani juga. Gitu. Jadi jangan berhenti, jangan putus asa gitu ya. Kalau orang berhenti sampai di situ gitu,
Ya, enggak, target kita itu harus orang itu bermultiplikasi gitu. Ya. Ya, sorry ya, masih ngambil catering. Nah, kalau kita lihat di sini menjadi orang yang dapat melayani itu menjadi sebuah target daripada kita KTB. Ya, kita KTB itu kita mau orang itu akhirnya bisa melayani orang lain. Ya, jadi sebuah persekutuan itu hanya bisa berjalan kalau gitu ya, kalau orang-orang yang kita layani itu nanti menjadi pelayan lagi gitu. Ya. Jadi itu yang terus harus didoakan. Maka dari itu sebagai seorang PKTB kita mesti serius gitu di dalam menolong orang lain. Karena persekutuan kita itu tergantung daripada orang yang kita layani nantinya gitu. Ya, kalau kita sudah pergi dari persekutuan, sudah lulus, nggak bisa pelayanan lagi di dalam kampus gitu ya, kan berarti harus generasi selanjutnya. Nah, pelayanan itu akan tetap berjalan sesuai dengan visinya kalau ada orang-orang yang bersedia. Gitu. Ya, nah orang-orang itu tidak akan bisa melayani kalau kita tidak membina dia lebih dahulu. Ya, jadi ini yang harus kita pikirkan. Untuk itu menurut saya, gitu ya, menurut kakak, sesi KTB itu mesti memikirkan dengan baik bagaimana supaya bisa terjadi multiplikasi gitu. Harusnya multiplikasi itu berapa tahun gitu. Setelah orang sampai di mana pelayanannya atau pelajarannya gitu ya. Kualitasnya sampai mana gitu. Ya, itu harus dipikirkan dengan baik supaya orang dengan kualitas tertentu itulah yang bisa memimpin. Ya, tadi kita sudah bicarakan di atas. Nah, kalau dari 2 Timotius 3, 16 sampai 17, yuk minta tolong seseorang membacakannya. 2 Timotius 3 ayat 16 17. Silakan. 2 Timotius 3, 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya. Jadi kalau dilihat semua perubahan yang diinginkan pada saat orang melakukan firman Tuhan gitu ya, semua perubahan karakter dari yang enggak baik menjadi baik itu adalah supaya orang bisa melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu apa sih gitu? Perbuatan baik itu bukan sesuatu yang berdasarkan norma sosial kita, bukan gitu ya. Masih ingat satu peristiwa di mana seorang muda yang kaya datang kepada Yesus malam-malam gitu ya. Terus dia katakan guru yang baik gitu. Ya. Nah, lalu Yesus mengatakan hanya satu yang baik, yaitu Allah gitu. Jadi yang namakan perbuatan baik itu adalah sesuatu yang berdasarkan kehendak Tuhan gitu. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Allah, itu yang perbuatan baik. Bukan berdasarkan nilai standarku gitu, tetapi berdasarkan nilai standar daripada Allah gitu ya. Jadi di dalam tiap kelompok KTB itu kita bukan cuma mau nyelesain bahan gitu. Tetapi kalau bahan itu selesai, maka adik KTB kita harus bisa melakukan apa yang baik di dalam bahan tersebut. Gitu. Ya, harus bisa hidup sesuai dengan bahan itu. Gitu. Ya, nah itu baru kita mengatakan seorang PKTB berhasil sampai kepada target yang diinginkan pada waktu dia belajar firman Tuhan bagian itu. Oke. Nah, terus target yang berikutnya adalah dari Filipi 4, 8 sampai 9. Yuk, yang lain silakan membaca gantian Filipi 4 ayat 8 dan 9.
Silakan, yuk. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Iya. Nah, adik-adik kalau kita lihat bagian ini, perhatikan yang di ayat 9, ya. Kita menemukan dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, ya. Nah, perannya pemimpin PA itu di sini, gitu. Jadi adik-adik itu akan lihat apa yang kita kerjakan, adik-adik akan dengar apa yang kita katakan, gitu ya. Adik-adik akan menerima apa yang kita ajarkan kepada mereka, gitu. Jadi jangan menganggap gini, kamu dengar ya apa yang aku katakan, gitu. Lakukan apa yang aku katakan, gitu. Nggak bisa, gitu. Ya. Jadi apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan yang kemudian dilihat oleh adik-adik dan menyebabkan adik-adik itu bisa meniru, gitu, berteladan. Ya. Nah, maka dari itu yang akan terjadi adalah Allah daripada sumber damai sejahtera itu akan menyertai. Jadi kalau hal-hal di atas itu kita lakukan sebagai seorang PKTB, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan menolong adik-adik melakukan firman Tuhan itu, maka inilah janji daripada Allah, ya, bahwa Dia akan menyertai kita. Nah, jadi kalau begitu tugas pemimpin PA apa? Satu, yang pertama, mendorong terciptanya persekutuan dan persahabatan dalam kelompok, dalam suasana yang dapat saling menerima dan saling percaya. Nah, ini penting banget, ya. Semua bahan PA itu tidak akan diterima oleh adik KTB kalau suasana di dalam kelompoknya itu nggak nyaman, ya, nggak ada persekutuan, nggak ada persahabatan, kayak seorang guru dan murid nggak bisa, ya. Tetapi harus ada suasana persahabatan. Yang paling gampang untuk ngasih nasihat itu siapa sih? Sahabat, ya. Makanya kalau ada orang salah itu kan selalu kita cari siapa sih orang yang paling dekat. Yuk suruh dia ngomongin, jangan aku lah, aku nggak dekat, gitu ya. Nah, itu sebagai contoh apa? Sebuah persahabatan itu akan menolong kalau dia ngomong itu diterima, gitu, karena dia sahabat, gitu, ya. Nah, jadi kalau sejauh ini kakak dengan adik-adik, gitu ya, dengan adik-adik PA itu kan jaraknya jauh banget, gitu ya, jauh banget, gitu ya. Itu bisa jadi anak-anak saya, gitu, bahkan mungkin cucu-cucu saya, gitu. Nah, tapi karena persahabatan di dalam kelompok itu terbangun, gitu ya, maka orang nggak merasa takut, gitu. Kalau lagi jawab PA, adik-adik KTB saya nggak merasa takut, kalau salah pun dia nggak masalah, gitu. Ya, kita ketawa aja gitu kalau salah, gitu. Ya salah, gitu, ketawain, gitu ya, ceng-cengan, gitu, buli-bulian misalnya, yang sederhana-sederhana, yang ringan-ringan, itu tuh nggak apa-apa. Dia nggak akan merasa dipojokkan, dia nggak akan merasa dimaki-maki, gitu ya, enggak, gitu. Bahkan kalau misalnya kita bisa ketawa bareng, itu menyenangkan, gitu, ya. Ayo, benar apa enggak itu, gitu ya. Nah, itu orang akan merasa bahwa dia diterima apa adanya. Nah, kami kan ada satu kelompok kemarin kami habis evaluasi tahunan, gitu ya. Baru KTB pertama, lalu sharing setahun itu apa yang didapat, gitu ya. Setahun itu di dalam kelompok gimana, gitu ya. Nah, salah satu dari kelompok itu dia mengatakan begini, aku bersyukur punya kelompok ini, gitu ya. Kenapa? Karena aku merasa bahwa walaupun aku salah, gitu ya, aku diterima, gitu. Walaupun aku melakukan dosa, aku ditegur, tetapi aku diterima, gitu. Ya. Nah, jadi suasana saling menerima dan saling dipercaya itu penting banget di dalam sebuah kelompok. Dan ini hanya bisa terjadi kalau pemimpin PA, gitu ya, punya kasih sama adik-adiknya. Jadi kasih itu bukan cuma dikatakan, gitu ya, tapi kasih itu bisa dirasakan
kalau memang kita punya kasih gitu. Ya, adik-adik PA itu akan bisa merasakan kalau dia diterima. Nah, yang dimaksudkan saling percaya itu apa? Secara praktisnya itu kayak apa? Secara praktisnya itu kita nggak ngomongin, ya, kita nggak ngomongin adik KTB kita, dosa-dosa adik KTB kita itu kepada orang lain. Ya, itu cara membangun kepercayaan. Jadi di awal KTB itu kita harus menolong seluruh anggota KTB dan diri kita. Itu menjadi orang yang bisa menjaga rahasia, gitu ya. Jadi apapun yang dikatakan di dalam kelompok itu nggak boleh keluar, nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Nah, kalau mau itu disaksikan kepada orang lain karena itu baik, maka itu harus minta izin, ya, minta izin diomongin, gitu, ya. Oke. Nah, itu membangun persahabatan. Lalu menolong kelompok menemukan fakta-fakta dalam teks, ya. Jadi kalau kita nggak PA, kalau kita nggak persiapan PA, maka kita nggak bisa menolong adik KTB kita untuk melakukan hal ini. Ya, maka dari itu kita perlu untuk PA supaya fakta nyata di dalam Alkitab itu waktu kita observasi, gitu ya, itu bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Nah, nanti caranya dengan bertanya, ya. Nah, lalu menstimulasi kelompok untuk berpikir secara utuh dalam menemukan arti dari keseluruhan fakta. Nah, adik-adik seringkali gitu ya, seorang PKTB itu cenderung nggak sabaran menunggu adik-adik atau nggak sabaran mengarahkan adik-adik untuk sampai kepada jawaban yang benar, gitu ya. Nah, seringkali kalau jawabannya itu nggak benar, lalu PKTB-nya langsung jawab, ya. Bahkan mungkin PKTB-nya itu khotbah panjang lebar gitu, ya. Nanti pertanyaannya hanya begini, sudah tahu, gitu ya. Itu maksudnya, gitu. Nah, itu nggak benar gitu. Jadi kalau kita di dalam KTB, itu yang benar itu adalah seorang pemimpin menolong adik PA untuk menemukan jawabannya sendiri, gitu, melalui menyelidiki Alkitab. Maka seorang pemimpin PA harus menstimulasi kelompok untuk dia bisa menjawab. Nah, supaya bisa menjawab berarti kan harus berpikir gitu ya. Nah, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi kelompok itu untuk berpikir gitu. Ya, nah ini penting banget. Jadi di dalam kelompok itu kalau dihitung gitu ya, di dalam kelompok itu kalau dihitung harusnya di dalam seluruh acara itu yang lebih banyak ngomong itu adiknya, bukan PKTB-nya. Ya, ini penting banget. Karena banyak kelompok PA itu yang banyak ngomong kakak KTB-nya. Nah, itu sebabnya begitu dia selesai KTB, dia nggak tahu gitu. Ya, dia lupa semua apa yang dikatakan kakak PA-nya karena terlalu banyak yang diomongin. Ya, jadi yang di dalam sebuah PA itu kalau mau adik KTB kita ngerti bahan PA itu dan memegang bahan PA itu dengan baik dan melakukan, maka dia harus menemukan jawabannya sendiri gitu. Nah, seorang PKTB itu hanya menolong untuk dia ketemu jawabannya itu gitu. Ya. Ketemu sendiri itu akan lebih ingat. Intinya begitu. Ya. Jadi harus menstimulasi kelompok untuk berpikir. Lalu langkah yang lain, seorang pemimpin PA itu harus menghubungkan teks ke dalam kehidupannya sehari-hari. Teks itu kan sudah 2000 tahun yang lalu. Ya. Bahkan lebih dari itu kalau perjanjian lama. Ya. Jadi dia harus menolong seorang pemimpin kelompok, seorang anggota kelompok untuk bisa melihat teks itu dan menghubungkan teks itu dengan kehidupan sehari-hari yang nanti wujudnya di dalam penerapan pribadinya. Ya, seperti tadi yang di Naomi tadi. Ya, aku ini seringkali mau lari dari kesulitan yang seperti apa. Gitu. Setiap orang beda-beda gitu. Ya.
mau lari dari kesulitan ini, tapi kalau kesulitan itu nggak apa-apa gitu. Nah, setiap orang punya kecenderungan, ya. Nah, maka dari itu seorang pemimpin KTB perlu menghubungkan teks itu kepada si adik A tadi, gitu ya, adik B, adik C, begitu. Ya, tiap orang punya kecenderungan masing-masing. Oke, kita sekarang sampai ini, ya. Comfortable itu gimana sih kalau kita cara memimpin PA? Orang bisa merasa nyaman gitu ya kalau dia tidak ditekan. Ya, kalau dia ditekan, maka hindari pertanyaan-pertanyaan yang menekan seseorang gitu. Hindari kalimat-kalimat yang memojokkan seseorang. Ya, jadi kalau firman itu berbicara sendiri kepada dia, ya nggak apa-apa gitu. Ya, kalau firman itu berbicara secara tajam kepada adik-adik KTB kita itu bagus gitu. Itu yang kita harapkan. Tapi bukan pemimpin PA-nya yang memaki-maki gitu, yang memojokkan, bukan begitu. Ya, oke. Comfortable itu bisa terlihat gini. Orang berani mengatakan dosanya yang memalukan itu di dalam kelompok. Itu berarti dia nyaman di dalam kelompok. Ya, berarti dia merasa diterima. Oke. Intensional. Intensional itu artinya ditujukan kepada A. Jadi bukan pertanyaan umum. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan PA itu harus sifatnya sangat pribadi. Itu intensional, punya maksud, punya intensi, ya, punya maksud, maksudnya begitu. Jadi bukan pertanyaan yang ecek-ecek gitu, tapi pertanyaan yang membawa dia merenungkan dengan konkret gitu ya, apa yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi itu intensional. Kita punya maksud dengan pertanyaan itu akan menolong adik itu untuk berubah, ya. Nah itu intensional. Lalu kalau intensional itu tetap harus Bible based, maksudnya nggak boleh lari daripada bahan yang kita selidiki gitu. Ya, nggak boleh kemana-mana gitu. Pertanyaannya nggak boleh melebar kemana-mana. Ya udah di bahan itu saja gitu, di topik itu saja. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin keluarga Naomi yang melarikan diri dari bahaya kelaparan gitu ya. Nah, kita nggak boleh lari ke tempat lain gitu. Misalnya nanya tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan hal itu gitu. Ya, ini kan dia lari daripada bahaya gitu ya. Maka kita juga akan melihat gitu di dalam hidup orang itu apa yang paling dia takutkan. Apa yang paling membuat dia merasa ketakutan. Ya kita harus tanyain gitu. Di dalam hidupmu tuh ada nggak sih yang membuatmu takut gitu ya? Misalnya takut tidak dikasihi, takut tidak dihargai, takut apa gitu ya. Nah itu zona-zona nyaman dia gitu. Ya. Nah kita bisa bertanya di situ gitu. Itu yang namanya Bible based ya. Jadi keluarga Elimelek ini takut mati gitu karena ada bahaya kelaparan. Ya, takut nggak bisa makan. Ternyata Elimelek itu orang yang kaya. Di dalam Alkitab mengatakan dia membawa semua hartanya ya yang disebutkan oleh Naomi dengan penuh aku pergi gitu. Ya, dengan tangan kosong itu aku pulang. Ya, jadi kelihatan banget dia masih kaya itu sudah pergi gitu. Ya, nah itu yang dikatakan Bible based. Dia punya sebuah ketakutan. Nah, kita bisa tanya sama adik-adik, ketakutanmu apa gitu. Ya. Jadi tidak bicara soal yang lain gitu ya. Oke. Lalu berpusat kepada Kristus ya. Jadi bukan waktu kita memimpin PA itu bukan berpusat kepada kita. Bukan berpusat kepada pemimpin PA. Ya. Jadi tidak boleh kita ngomong begini, kalau saya begini-begini, terus kamu ikuti yang saya lakukan gitu, tidak bisa begitu. Walaupun kita nantinya adalah seorang PKTB yang memberikan teladan, tetapi situasi kita dan situasi adik-adik kita itu berbeda. Ya, yang harus dilihat oleh adik KTB adalah cara kita untuk tunduk kepada Kristus.
cara kita berteladan kepada Kristus, kemauan kita bertunduk kepada Kristus. Ya. Jadi kita membawa adik-adik itu kepada Kristus. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu, penerapan itu pusatnya Kristus. Jadi bukan pusatnya PKTB. Bukan karena dia takut sama PKTB. Bukan karena supaya dia tetap dikasih oleh PKTB-nya. Bukan begitu. Tetapi kepada Kristus. Ya. Terus interaktif. Ini penting banget ya. Tadi kaitannya dengan PKTB yang banyak omong. Ya, nggak interaktif. Jadi di dalam PA kita harus interaktif. Nah, interaktif itu tidak berarti begini, kalau ada pertanyaan observasi, ya yang jawabannya sudah ada di Alkitab dan itu jawabannya, kita nggak perlu bertanya kepada A, B, C, D. Gitu. Ya. Nah, kalau kita bertanya kepada A, jawabannya A sudah betul, itu kita nggak usah minta jawaban kepada B gitu. Tapi kita bisa bertanya begini, ada yang bedakah gitu? Ya. Kalau semua sama ya sudah gitu. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan observasi itu kita harus mewaspadai. Ya, jangan sampai seluruh kelompok kita yang 4 orang itu kita suruh menjawab yang sama. Ya. Oke. Itu nah, interaktif itu berarti juga membuat setiap orang di dalam kelompok itu bisa berbicara. Ya, itu namanya interaktif. Nah, kesulitan yang biasanya terjadi di dalam kelompok pemula itu adalah adik-adik selalu jawabnya sama gitu ya. Sama gitu ya. Yuk jawabanmu apa? Sama gitu ya. Nah, kalau itu bukan observasi, bukan jawaban observasi, maka tidak boleh dia punya jawaban yang sama. Nah, bagaimana supaya PKTB tidak menjawab yang sama? Maka seorang PKTB harus mengembangkan pertanyaan itu, gitu. Ya, oke. Lalu tetap ini ya, seorang PKK harus dipimpin oleh Roh supaya dia bisa mengembangkan pertanyaan tadi, supaya dia bisa tahu apakah jawabannya itu tipu-tipu apa enggak, gitu ya. Nah, ini butuh pimpinan daripada Roh Kudus. Oke. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memimpin PA. Ini ya, tugas pemimpin menolong menemukan kebenaran firman tadi. Ya. Lalu murni tulus kasih dalam memimpin. Ya, kalau kita ngasih pertanyaan, bukan pertanyaan yang memojokkan, tapi pertanyaan yang murni. Ya, itu kelihatan banget deh pertanyaannya. Ya. Orang merasa dipojokkan, kita mau bertanya sesuatu, ya bertanya dengan jujur. Misalnya begini, kemarin misalnya ya, ada seorang adik itu, misalnya nih ya, di dalam sebuah percakapan itu dia nggak mau buka rahasianya gitu ya. Nah lalu kita tanya dengan baik gitu, kenapa kok nggak mau buka rahasianya gitu. Ya. Jadi jangan licik gitu, jangan pertanyaan-pertanyaan licik gitu. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang membuat adik itu merasa terjebak. Ya, kita harus tulus gitu. Apa yang mau kita tanya aja nggak apa-apa gitu. Kalau adik-adik tidak mau jawab, ya kita menghargai gitu. Ya, kalau memang belum waktunya, ya kita menghargai itu. Mungkin masih ada hal yang belum tepat untuk dibicarakan. Nah, mungkin lain kali bisa ditanya secara pribadi. Kalau memang merasa itu penting dan harus segera diketahui, tanyalah secara pribadi, bukan di dalam kelompok, gitu ya. Nah itu penting banget. Tegur dengan lemah lembut jika salah, ya. Lalu perhatikan tiap pribadi dalam kelompok dengan tepat. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kita bisa membangun sebuah pertanyaan yang tepat bagi setiap pribadi. Ya, jadi mengembangkan pertanyaan. Terus minta pimpinan roh dalam menjawab pertanyaan anggota. Nah ini adik-adik ya, kadang mungkin ini bisa terjadi di dalam banyak kelompok cowok ya, kelompok cewek biasanya jarang. Yang banyak itu kelompok cowok. Pertanyaan itu bisa berkembang kemana-mana gitu. Ya. Nah
sebagai seorang PKTB, kalau dia nggak bisa jawab, ya nggak apa-apa, gitu. Bilang aja belum ada jawaban, daripada salah menjawab. Ya. Tetapi juga, waktu menjawab, mintalah pimpinan roh supaya kita punya kalimat yang tepat, dan kalimat yang jelas untuk adik KTB kita itu. Gitu. Ya. Supaya itu bukan debat kusir gitu akhirnya, ya, tetapi memang betul bertanya dan ada jawaban-jawaban yang tepat untuk dia. Nah, menolong tiap pribadi membuat dan melakukan penerapan konkret tadi sudah, ya. Jadi ini perlu diperhatikan karena target daripada KTB kita itu adalah setiap orang di dalam kelompok bisa melakukan firman Tuhan secara konkret. Ya, ini penting banget. Oke. Ini ya, jadilah dirimu sendiri, bukan pemimpin lain gitu. Aku mau jadi pemimpin kayak PKTB-ku gitu, nggak bisa gitu. Ya, kita bukan PKTB kita. Ya udah, jadilah diri kita sendiri. Seseorang yang melakukan firman Tuhan, maka pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan itu biasanya mendarat. Ya. Jadi bukan di awang-awang. Adik-adik itu bisa ngerti pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Ya. Jadi sekali lagi kemaslah pertanyaan-pertanyaan yang di dalam buku pegangan itu dengan bahasamu sendiri supaya adik-adik itu bisa ngerti pertanyaan itu dengan baik. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Ada? Tepati waktu, jangan bertele-tele, itu maksudnya jangan lebih dari 2 jam kalau KTB gitu ya. Kalau lebih ya paling 15 menit gitu. Jangan sampai 1 jam gitu. Karena dari banyak kelompok yang beralih ke saya gitu ya, dari kelompok lain beralih ke saya, itu seringkali mengeluh gitu. Kalau KTB itu nggak jelas waktunya. Jadi membuat orang males gitu ya. Membuat orang sulit untuk punya waktu yang tepat. Ya. Datang tepat pada waktunya, selesai tepat pada waktunya. Ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan belum selesai, maka kita bisa ngomong ke adik-adik gitu. Ya, ini kita belum selesai, kita mau berhenti dulu. Ya, kita sisakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk waktu yang akan datang, gitu, minggu depan, gitu. Ya, plus adik-adik belajar bab baru, misalnya begitu. Ya, jadi ini penting banget. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sejauh ini. Adakah? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Bagaimana? Halo. Cukup, Kak, kalau saya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita sampai kepada aplikasi ya. Kita mau coba ya aplikasi. Nah, setelah kita PA gitu ya, setelah kita PA secara pribadi, lalu kan kita juga nolong orang lain gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pakai untuk membuat pertanyaan bagi adik-adik kita. Ya, apakah ada perintah yang perlu kutaati? Ya, jadi bertanya pada adik-adik, ada enggak dari Rut pasal 1 tadi yang perlu kita taati gitu ya. Ya, kita biasakan tidak mengatakan kepada adik-adik di dalam kelompok gini. Apakah ada perintah yang perlu kamu taati gitu? Jangan gitu. Ya, tapi kita pakai kata kita. Apakah ada perintah yang perlu kita taati gitu ya. Jadi termasuk diri kita yang memimpin PA itu juga mentaatinya. Terus apakah ada alasan untuk bersyukur dan menyembah? Ya. Terus apa yang perikop ini ajarkan kepadaku tentang Allah? Nah, perhatikan. Pertanyaan 1, 2, dan 3 itu berbeda. Bukan dari segi jawabannya ya, bukan.
tetapi dari modelnya. Ya. Nah, kalau 1 dan 2 itu yes no question. Pertanyaannya hanya ada dan tidak ada. Ya. Nah, kalau kita harus memberikan pertanyaan yang seperti nomor 1 atau seperti nomor 2, maka jangan berhenti di situ gitu. Karena itu pertanyaan yang tidak ada lanjutannya gitu. Ya. Ya udah, kalau kita cuma berhenti di situ ya sudah, kita nggak bisa menerapkan firman gitu. Maka pertanyaan 1 ada, apakah ada perintah yang perlu kita taati gitu ya? Ada gitu. Oke, dari perikop yang di atas gitu ya, perintah apa yang perlu aku taati? Nah, untuk bisa aku taati, maka aku perlu lihat dulu dari perikop di atas apa yang diajarkan kepadaku tentang Allah gitu. Ya, ini tentang Allah dulu. Tentang Allah apa gitu. Nah, mana yang tentang Allah itu aku mau taati. Oh, aku mau yakin Allah memberikan janji tadi ya, misalnya dari Kolose. Allah memberikan janji. Maka aku mau pegang janji Allah, misalnya begitu. Ya. Oke. Apa yang perikop ini ajarkan kepadaku tentang Yesus? Ya, kalau ada tokoh Yesus dari Perjanjian Baru ya tentang Yesus gitu. Ya, baru nanti penerapan dari ketaatan tadi. Terus bagaimana perikop ini cocok dengan apa yang telah aku mengerti? Nah, ini artinya apa? Artinya ada perubahan. Dulu aku ngertinya apa, sekarang aku ngertinya apa. Oh, betul loh pengertianku bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Misalnya begitu. Oh, berarti aku diteguhkan dari ayat-ayat ini cocok loh gitu. Ya. Oh, salah loh selama ini aku ngertinya tuh keselamatan tergantung apa yang aku lakukan gitu. Nah, berarti kan ada yang salah gitu. Ya. Nah, itu diperbaiki gitu ya. Oke. Terus lanjut. Apakah ada janji yang bisa aku klaim? Nah, ini seperti ayat 1 dan 2. Ya, seperti pertanyaan nomor 1 dan 2 gitu. Ya. Cuma yes no question gitu. Ada enggak? Oh, ada gitu. Ya. Kalau ada, maka kita harus lanjut apa gitu. Ya, apa yang Allah janjikan gitu. Ya. Terus ada enggak yang bisa diteladani dari firman Tuhan? Gitu ya. Ada enggak yang bisa dipelajari tentang dari Yesus gitu? Ada. Apa gitu? Ya. Oke. Apakah ada dosa yang perlu dihindari atau diakui? Nah, ini tadi satu pertanyaan yang tidak bisa berhenti sampai di sini. Ada banyak kok, Kak, gitu. Ya. Nah, jangan dibiarkan kalau begitu. Ya, harus dilanjutkan gitu. Kalau dari perikop ini gitu ya, kira-kira dosanya apa yang kayak ini, kayak keluarganya Naomi itu kita apa gitu. Ya. Nah, kita jangan menunjuk orang itu langsung. Maksudnya gitu. Nah, itu dosamu apa gitu. Jangan begitu, ya. Tapi kita harus melihat dulu yang firman Tuhan katakan kalau keluarganya Elimelek tadi dia takut gitu, takut kelaparan sehingga dia pergi. Nah, dosa-dosa ketakutan kita apa ya gitu. Ya. Oke. Terus apa yang perikop ini ajarkan tentang diriku? Ya, tentang diriku. Jadi tadi kan tentang Allah, tentang Yesus, sekarang diriku. Oh, aku tuh kayak Elimelek loh, takut kalau kelaparan, misalnya gitu ya. Kalau gitu, kamu nih termasuk yang seperti apa gitu ya? Atau sampai tahap apa kita takut? Gitu, takut kelaparannya sampai tahap apa gitu ya? Nah itu bisa ditanya. Yuk dijawab dari 1 sampai 10, kamu ada di angka mana gitu. Nah itu orang akan merasa aman, ya. Orang akan merasa aman. Baru kalau kita mau tahu secara konkret, lalu kita akan bilang, bolehlah kasih contoh. Pernah nggak kejadian yang semacam ini gitu ya, contoh. Nah itu orang akan merasa aman gitu. Orang tidak akan merasa dipojokkan. Ya. Nah apa yang perikop ini ajarkan tentang orang lain? Ya, kayak hubunganku dengan orang lain kayak apa gitu ya, dan seterusnya.
Lalu ini pertanyaan yang bisa dikerjakan. Ya, kapan dan bagaimana akan mengerjakannya? Ini penerapan secara praktis. Ya. Takut kelaparan, gitu. Misalnya begitu ya. Takut, contohnya begini. Takut tertolak gitu ya, takut ditolak gitu. Nah, kapan kita mau mengerjakan itu kan sulit ya, supaya aku nggak ditolak gitu. Nah, kapan itu kan tergantung orang lain gitu ya. Nah, kalau itu nggak bisa ya sudah, tapi bagaimana mengerjakan supaya aku nggak takut ditolak gitu. Ya, bagaimana? Jadi secara konkret, tidak punya ekspektasi sama orang lain, tidak berharap sama orang lain, misalnya begitu. Tidak bergantung dengan orang lain, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu artinya cara mengerjakannya, bagaimana itu cara. Ya. Oke, kapan itu bisa dilihat kalau misalnya gini, aku kalau kuliah itu kalau offline biasanya bergantung untuk dijemput, gitu. Ya, kalau nggak dijemput, aku marah misalnya kayak gitu ya. Nah, ini bisa ditolong gitu. Ya, kapannya itu bisa ketemu. Kalau mau kuliah berarti begitu ya. Oke. Apa yang akan membantumu untuk mengerjakannya? Nah, ini butuh pertolongan berarti. Ya. Jadi kita bisa mengajukan banyak pertanyaan yang bisa membuat adik kita itu akhirnya mengerjakan gitu. Kira-kira apa yang bantu kamu? Aku butuh diingatkan. Ya. Apa kira-kira yang menolongmu untuk bisa membaca firman? Ya. Jadi kayak saya katakan, saya menemani seseorang karena setelah ngobrol-ngobrol, dia mau gitu dibantu untuk baca Alkitab bareng gitu. Maka itulah cara dia mengerjakan penerapan membaca Alkitab gitu. Ya, dengan bantuan kakak untuk menemani dia gitu ya. Nah, itu ditanyakan kepada adik-adik KTB kita. Nah, lalu ditanya juga apa yang akan menghambatmu untuk melakukan. Kalau aku repot banget gitu ya, kalau aku hektik gitu, kalau aku sibuk, itu aku nggak bisa melakukan. Kalau aku takut, aku nggak bisa melakukan. Jadi dia tahu gitu, dan kita bisa menolongnya. Ya. Nah, ini cara kita membantu adik-adik. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya, maka kita perlu melihat ada pertanyaan yang tertutup, ada pertanyaan yang terbuka. Ya. Pertanyaan tutup itu yes no question. Maka kita perlu menolong diri kita sendiri untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Ya. Pertanyaan terbuka itu membuat orang bisa punya banyak jawaban. Nah, di dalam PA itu baik jikalau kita punya banyak pertanyaan terbuka. Ya. Jadi membuat seseorang itu bisa menjawab apa saja gitu sesuai dengan kondisinya. Ya. Nah, ini saya memberikan contoh. Yuk kita lihat Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Minta 5 orang membaca Galatia 5 ayat 1 sampai 5. Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Minta 5 orang membaca bergantian. Yuk, silakan. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 3. Silakan. 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh megah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5.
Sebab tiap-tiap tiap-tiap orang Ya, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Oke. Aku ini ya, Kak. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, oke ya, kita lihat dari situ ya. Nah, siapa yang harus memberikan pertolongan kepada orang lain? Yuk dijawab. Ini kita coba ya, untuk melihat pertanyaan tertutup dan terbuka. Siapa yang harus memberikan pertolongan kepada orang lain? Kita yang rohani, Kak. Ya, Orang yang lebih kamu yang rohani. orang yang lebih rohani gitu ya. Oke. Nah, itu adalah pertanyaan observasi dan pertanyaan terbuka atau tertutup? Yuk, pertanyaannya terbuka atau tertutup? Itu kan pertanyaan tertutup ya. Maksudnya jawabannya cuma itu gitu. Ya kan? Siapa yang harus memberikan pertolongan kepada orang lain? Kan di dalam Alkitabnya kan kelihatan di situ loh. Kamu yang rohani gitu kan. Kamu yang lebih rohani gitu. Ya. Halo? Iya, Kak. Ya, Kak. Nah, terus kalau di dalam kelompok PA si A jawab itu, maka tadi yang kakak ajarin itu, kamu nggak usah tanya si B gitu. Karena itu jawabannya yang betul itu. Maka kita akan tanya, apakah ada jawaban, apakah yang lain sama atau beda gitu. Ya. Apakah ada jawaban yang berbeda gitu. Ya. Nah, kalau nggak ada ya sudah, kita nggak usah bingung ya, emang jawabannya itu kok udah betul gitu ya. Nah, tapi kita harus menolong dia untuk lanjut gitu. Jadi jangan berhenti di situ gitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Yuk. Apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan. Memimpin orang itu ke jalan yang benar, Kak. Ya, itu kan yang di dalam Alkitab, gitu. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, ya kan? Tapi kalau kita melihat apa yang harus kita lakukan secara praktis, gitu, ya. Ini pertanyaan terbuka. Karena kita bisa mengatakan begini, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Ya benar. Gimana cara mimpinnya? Gitu. Ya, itu pertanyaan yang terbuka. Jadi tiap orang bisa punya jawaban dan itulah yang akan memperkaya di dalam PA kita. Akan membuat PA kita tuh enggak bosenin gitu. Aku udah tahu kok gitu enggak. Tapi kita bisa melihat keunikan setiap orang yang menjawab itu sesuai dengan kondisinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan terbuka itu seringkali menolong kita untuk bisa ngerti orang itu dalam kondisi apa. Adik-adik kita tuh dalam kondisi apa dan seperti apa karakternya, seperti apa pemikirannya, itu biasanya kelihatan dari pertanyaan terbuka. Karena dia akan menjawab sesuai dengan kondisinya gitu. Dia tidak akan ngarang-ngarang gitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau menolong orang lain gitu? Kalau kamu lebih rohani, terus ada seseorang ini salah gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Nanti ada orang ini, ya tergantung Kak, salahnya apa gitu. Ya kan? Nah, terus kalau dia bilang ya tergantung Kak, salahnya apa? Oke. Sekarang kalau misalkan kamu lihat temenmu sesama pengurus itu pacaran sama orang non-Kristen. Kamu tahu bahwa itu tidak benar. Apa yang kamu harus lakukan? Nah, itu kan beda gitu ya. Jadi diskusi di dalam kelompok itu jadi menyenangkan gitu. Tahu ya, maksudnya gitu ya. Itu pertanyaan yang terbuka. Itu adalah pertanyaan yang menolong
tiap-tiap orang di dalam kelompok itu bisa punya jawaban yang bervariasi dan melalui jawaban yang bervariasi itu PKTB maupun AKTB itu bisa belajar, bisa bertumbuh. Itu yang dimaksudkan kelompok tumbuh bersama itu begitu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah Kak Yudit itu setua ini sudah sekian lama mimpin KTB, kalau diskusi di dalam kelompok nggak belajar gitu, ada sesuatu yang baru yang tidak pernah saya pikirkan tuh kadang-kadang muncul dalam pemikiran adik-adik gitu, karena dia punya situasi yang sangat berbeda dengan kakak gitu. Nah itu menyenangkan gitu. Kenapa saya nggak bosan mimpin kelompok kecil? Itu karena begitu gitu. Ya, unik gitu. Lihat jawaban-jawaban itu, melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup orang itu, cara Tuhan mengarahkan hidupnya, cara Tuhan menegur dia, itu sesuatu yang unik banget gitu. Ya. Nah, kalau kita bisa memimpin kelompok dengan seperti itu, adik-adik itu tidak akan males gitu datang PA. Adik-adik itu tidak akan males kalau KTB gitu. Kenapa? Karena ya kayak ngobrol gitu, ada obrolan, tapi obrolannya berdasarkan firman Tuhan gitu. Ya, karena obrolannya itu cocok banget dengan kehidupanku gitu. Ya, oke. Makanya nggak bisa meniru itu yang tadi saya katakan. Ya, kakakku gayanya gini, aku harus begitu, nggak bisa. Tiap-tiap kita punya keunikan. Ya, oke. Bagaimana harus kita melakukannya? Nah, ini beda lagi kan? Oke, harus ngasih tahu orang itu. Oke, gimana kalau kamu cara ngasih taunya? Ayo. Kalau misalnya gini, ada orang titip absen nih, mau titip absen. Terus ngomongnya gimana ya? Ya bilang aja nggak mau. Lah, nanti kan aku di ini tidak mau didekati, nanti kan aku nggak punya teman. Ya. Nah, yuk gimana kita harus melakukannya? Nah, ini tiap orang beda-beda gitu. Oke, kalau di dalam ayat itu apa? Harus melakukannya dengan lemah lembut. Lemah lembut itu apa toh? Gitu. Nah, PKTB menjelaskan. Gitu ya. Harus menjaga supaya kamu enggak kena pencobaan. Ya. Nah, itu secara konkretnya seperti apa gitu. Yaitu pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya. Persiapan apa yang perlu kita lakukan? Kalau mau ngasih tahu orang itu melakukan dosa gitu ya. Apa ya yang aku harus lakukan? Oh, aku harus doa dulu gitu. Ya. Oh, aku harus baik-baik dulu sama dia. Aku harus jadi sahabat dulu sama dia gitu. Nah, tiap orang akan beda jawabannya. Ya. Oh, aku mesti doa puasa loh. Cukup dengan doa, nggak bisa harus doa puasa gitu. Ya. Nah, ini memperkaya dan ini yang kadang kalau kita punya teman yang sama, itu bisa mengambil penerapan kelompok secara bersama-sama gitu. Ya. Doa bareng, doa puasa bareng untuk satu masalah gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa bahayanya bagi kita? Ya, kalau menegur orang itu bahayanya apa sih? Ya, ini dari satu ayat saja loh ya, dari ayat yang pertama itu tadi. Kita bisa melihat banyak hal. Apa bahayanya bagi kita kalau kita negur orang gitu? Ya, pernah suatu kali saya ngomong sama adik PA saya, kalau kamu negur bapakmu sama ibumu yang suka bertengkar tuh kira-kira gimana ya gitu? Bahayanya apa gitu? Ya, kita menolong dia untuk melihat. Oke, apa prinsip evaluasi diri yang dicontohkan di sini? Oke, yuk lihat apa? Apa prinsip evaluasi diri yang dicontohkan di sini? Di ayat 1 sampai 5 apa? Ayat 4, Kak. Oke, ayat 4. Apa itu? Menguji pekerjaannya sendiri. Ya, artinya apa menguji? Mungkin melihat Menguji. pekerjaannya, Kak. Mengevaluasi pekerjaannya. Menguji itu mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi pekerjaannya.
Nah, kalau gitu seseorang yang mau menasehati orang tadi, ya itu harus lihat hidupnya gitu. Hidupnya benar apa enggak gitu. Dalam hal itu gitu ya. Kalau ngomongin orang nggak usah nyontek itu, kita kuliahnya gimana? Rantai karbon hasilnya CCCC gitu atau apa gitu. Oh kita B plus gitu, A gitu ya. Terus kita nggak nyontek gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Misalnya, aku akan ngajak dia belajar. Bukan ngomong, ih jangan nyontek gitu, enggak. Tapi aku akan datangi dia, akan secara khusus ngajak dia untuk belajar bareng-bareng, sama-sama, misalnya kayak gitu. Ya, nah itu cara kita menolong orangnya. Jadi akhirnya kalau mau menegur orang yang menyontek, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya ketemu, oh ngajak dia belajar bareng gitu. Ya, nah itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menolong kita untuk mengarahkan adik-adik berubah karakternya tadi, ya tingkah lakunya berubah. Gitu. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya, bagian terakhir. Apakah Paulus kontradiksi dengan dirinya sendiri ketika mengatakan tanggunglah beban sesamamu dengan tanggunglah bebanmu sendiri? Ya, ini di dalam ayat yang kita baca tadi menuliskannya demikian, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri gitu. Nah, apakah Paulus itu sedang berkontradiksi dengan ayat yang di atas tadi? Ya, dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu ayat 2. Nah, itu kan menarik ya. Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, ini juga pertanyaan tertutup. Apakah oh iya dan tidak? Maka kita harus bertanya lanjutannya, mengapa? Mengapa jawabanmu begitu gitu? Menurutmu kenapa kok tidak gitu ya? Jadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tertutup itu jangan berhenti gitu. Kalau ada pertanyaan tertutup itu hanya untuk pemati, ya. Tetapi kita harus melanjutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akan menolong kita untuk menemukan banyak jawaban dari adik-adik itu. Karena itu yang membuat KTB itu atau PA itu menjadi seru gitu, asik gitu. Ya, karena jawabanku tidak dianggap salah gitu. Ya. Oh enggak, oh kontradiksi. Kenapa? Nah, nanti setelah itu PKTB-nya memberikan rangkuman gitu. Kalau kontradiksi begini, kalau tidak begini gitu. Dirangkum dari apa yang disampaikan oleh adik-adik itu. Lalu diberikan contoh gitu ya, atau minta contoh. Ya, oke. Ya. Sampai di situ sharing saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau masih ada yang tidak jelas atau mau mencontohkan dengan pengalamanmu boleh juga. Jadi kamu punya pengalaman, terus kok pengalaman saya gini ya dengan kakak KTB saya gini gitu. Nanti saya gimana gitu. Yuk silakan. Jadi review. Sudah? So, yuk saya mau minta respon nih, jangan diam aja. Sejauh ini aku belum ada, Kak. Oke, yang lain? Mau sharing sedikit boleh nggak, Kak? Nggak begitu dengar, Dek. Kamu ngomong apa?
Kalau dari aku mau sharing sedikit tentang pengalaman bareng adik setelah 1 semester ini. Silakan, Nan. Jadi kalau dari aku sendiri, memang tiap orang kan memiliki pribadi yang berbeda-beda. Aku juga merupakan orang yang agak sulit untuk mengenalkan diri kepada orang lain, terutama secara online gitu kan, Kak. Nah, dari adik aku tuh Bentar. ada. Adikmu tuh pernah kamu ketemui enggak? Secara offline, pernah enggak? Kamu sudah putus. Adikmu sudah pernah ketemu, kamu sudah pernah ketemu dengan adik secara langsung enggak? Sebelumnya? Belum pernah, Kak. Mas. Oh, belum pernah. Yang Jadi ini online. baru banget ya. Oke. Terus? Jadi itu kan masih baru perkenalan secara online gitu. Kadang itu ada yang orang yang memang welcome banget ke aku, terus ada juga orangnya yang agak menutup diri ke aku gitu. Terkadang akunya sendiri jadi lebih ke bawa dengan orang yang open ke aku gitu, Kak. Jadi kadang aku kayaknya ada ini yang kayak yang nggak terlalu ngasih aku untuk masuk ke dirinya, aku malah jadi kebawa ke yang ngasih ke aku, membuka diri ke aku aja gitu, Kak. Gimana Kak menurut Kakak untuk akunya juga bisa memiliki kesadaran untuk bisa meratakan cara aku mendekati gitu, biar aku juga nggak terlalu dekat sama yang open, biar aku juga nggak terlalu jauh sama yang close sama aku gitu, Kak. Adikmu berapa orang, Dek? Ada 4 dan 2 orang open ke aku, 2 orang lagi close ke aku gitu. Nah, sama yang tidak terbuka itu sebaiknya kamu setting sendiri. Jadi punya waktu sendiri gitu. Punya waktu ngobrol sendiri. Nah, waktu ngobrolnya itu bukan untuk ngorek-ngorek dia gitu. Tapi yang santai-santai aja. Nonton bareng, main bareng, mabar gitu ya. Atau apa gitu yang bisa menolong dia untuk menganggapmu sahabat gitu. Jadi itu diprioritaskan gitu, lebih sering. Jadi jangan cuman ngobrol di dalam kelompok gitu. Ya, tapi sendiri pribadi hubungi, nanyai kuliahnya, terus kemudian bantuin dia apa ini dan itu kayak gitu. Jadi secara khusus diperhatikan gitu. Iya Kak, kan sebenarnya aku juga udah sering PC mereka satu-satu gitu, dan memang yang close ke aku ini juga kalau misalnya aku bikin status atau mereka bikin status, kami saling balas gitu kan Kak. Cuman agak gimana ya Kak, dalam hal-hal yang memang udah bisa berbagi, kadang mereka cuma membiarkan aku doang yang berbagi. Mereka nanya aku doang, kalau aku nanya balik mereka hanya menjawab seadanya gitu loh Kak. Sedangkan kalau yang 2 orang yang open ini tuh sampai ke dalam-dalamnya diceritain gitu ke aku gitu Kak. Jadi aku kayak ngerasa mereka kadang masih menganggap ada gap antara aku ke dia karena aku senior mereka gitu Kak. Iya, kan tipe orang itu kan ada yang kalau nggak ketemu sulit percaya gitu ya Dek ya. Nah, mungkin kamu mulai cerita sama dia. Jadi modelnya kamu cerita tentang dirimu, ngobrol-ngobrol. Terus kamu tanya, kamu gimana Dek? Gitu. Jadi kamu yang cerita dulu. Gitu. Cerita tentang dirimu. Ya. Nah, terus nanti dari dia akan cerita gitu. Jadi ada orang-orang yang mungkin gitu di dalam hidupnya itu sering kecewa sama orang gitu. Jadi dia sulit percaya sama orang gitu. Akhirnya dia tidak mau buka dirinya. Atau dia memang orangnya introvert gitu. Orang yang ada loh orang-orang tuh yang hidupnya tuh tenang aja gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu. Kayak air mengalir, nggak pernah ada gelombangnya gitu. Nah dia tuh nggak punya cerita biasanya, ya flat aja hidupnya gitu aja gitu. Jadi jangan menganggap kalau dia itu tertutup gitu, karena memang nggak ada gitu. Jadi kalau ditanya pernah nggak kakak punya adik kayak gitu, pernah sih gitu. Ya hidupnya terlalu dingin gitu, terlalu diam gitu, terlalu nggak ada riaknya. Nah biasanya kita kan punya banyak cerita tuh kalau orang itu beriak hidupnya naik turun gitu ya, itu banyak banget ceritanya gitu. Tapi kalau orang yang tenang gitu ya gimana kondisimu, biasa aja kak gitu. Gimana tahun barumu, ya di rumah aja nggak ada apa-apa gitu. Sudah selesai titik gitu ya. Nah itu membutuhkan keberanian kita untuk cerita gitu.
Nah, dan membutuhkan waktu. Jadi persahabatan itu butuh waktu. Intinya begitu, butuh tenaga, butuh waktu, butuh semuanya lah gitu ya, butuh perasaan gitu. Gitu ya. Helen coba aja ngobrol-ngobrol sama dia tentang dirimu gitu. Responnya dia kayak apa. Ya. Kalau selama offline kalian udah ketemu berapa kali? Offline belum juga pernah, Kak. Online, selama online, sorry, saya salah. Online kalau secara berkelompok itu sebenarnya udah 5 kali, cuman Nah. yang nggak deket ini cuma 3 kali gitu, dia 2 kali pertemuan nggak ikut gitu. Yang terakhir dia ikut? Yang terakhir dia nggak ikut soalnya ada dua-duanya urusan keluarga. Dua-duanya nggak ikut? Yang satu. Jadi gini Kak, ada yang close ini tuh dia rajin banget ikut, nggak pernah nggak ikut gitu. Tapi memang dia pribadi mungkin kayak Pak bilang tadi sih, memang dia orangnya introvert gitu kan. Terus yang satu ini memang kalau aku lihat secara bergaul ke teman-temannya, dia orang yang heboh gitu. Tapi memang kalau di kelompok kami tuh mungkin karena belum deket juga ya, dia memang orangnya pendiam dan jarang ngobrol juga kalau di grup, terus jarang join juga kalau misalnya pertemuan-pertemuan selain KTB gitu. Ya, jadi kalau dia bisa, kalau nanti ya, kalau minggu depan atau apa, dia masih gabung, maksudnya kelima orang itu masih gabung gitu ya, masih datang, itu berarti memang orangnya perlu diperhatikan dalam tanda petik gitu ya, bukan dia tidak mau terbuka gitu, tapi kamu harus membantu dia untuk bisa dia terbuka. Jadi dia punya persoalan di situ, tapi dia mau ikut KTB gitu. Kalau sampai sudah 5 kali gitu ya, dan nanti besok minggu depan itu kalau kamu ngajakan dia mau datang, ya, nah itu perlu ditindaklanjuti gitu maksudnya. Nah jadi dalam minggu-minggu ini 2 orang itu dihubungi aja sendiri gitu, bisa ngobrol gitu. Kalau dia bilang, oh aku lagi sibuk ini gitu, ya ditanya kesibukannya dalam hal apa, mau dibantuin apa gitu. Kalau kuliah bagian apa, sudah ngerti apa enggak, kayak gitu-gitulah gitu. Kan mereka masing-masing masih ada di ini ya, masih ada di daerahnya gitu toh sampai sekarang gitu. Apalagi ini mau PSBB lagi kan Semarang. Semarang kan masih tidak diizinkan on campus ya. Hendy kan keputusannya begitu gitu sampai akhir bulan ini gitu. Berarti mereka masih di ini. Nah, mungkin bisa ngobrolin soal kapan rencana ke Semarang kayak gitu. Terus sudah dapat kos belum kayak gitu-gitu. Terus cerita-cerita gitu aja dulu ringan-ringan gitu. Nah, kalau dia merasa bahwa kamu memang tulus untuk membantu, tulus memperhatikan, biasanya orang akan senang gitu. Nggak ada orang yang nggak senang diperhatikan, intinya kayak gitulah ya. Itu ya, Len ya. Oke. Ya, ada lagi? Sudah? Kak, aku mau izin nanya. Silakan, Gendis. Oke. Ya. Maaf, Daud. Kak, aku Gendis. Aku mau nanya tentang materi hari ini yang PA, bagian target yang dicapai dalam PA. Yang tadi 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu kan Kak Yudit bilang untuk mencapai standar Allah. Itu gimana ya Kak? Maksudnya itu bagaimana cara kita mencapai standar Allah, sedangkan kita juga masih berjalan bersama adik KTB kita. Terima kasih Kak. Oke. Yang bisa kita lakukan itu kita taat. Ya, jadi firman Tuhan yang kita pelajari itu kita lakukan gitu. Nah, itu akan menolong kita untuk bisa sampai kepada apa yang Allah inginkan gitu. Ya taat aja gitu. Apapun yang Allah minta yang kita pelajari dari firman Tuhan, terus kemudian kita taat gitu ya. Biasanya menolong kita untuk bisa
hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu. Oke Kak, jadi kita sebagai, yang bisa aku simpulkan, kita sebagai PKTB selalu mencoba untuk mengaplikasikan hal-hal yang akan kita pelajari, akan kita sampaikan ke AKTB. Iya, betul gitu. Makanya harus persiapannya jangan mepet gitu. Harus kasih waktu untuk bisa melakukan walaupun bagian itu sudah kita pelajari gitu ya. Ya kan, kalau kita mau ngajar itu kan kita udah pernah PA bagian itu gitu ya. Nah, bagian itu sudah setahun misalnya kita lakukan, sudah 2 tahun, tapi dengan kita belajar lagi tentunya ada hal baru begitu yang kita perlu terapkan. Gitu. Oke Kak, oke, makasih Kak Yudit. Oke, ada lagi? Aku Kak. Ya. Oke Kak, aku Daud mau nanya Kak. Jadi adikku kan ada 3 Kak, adikku ada 3. Jadi dari yang 3 ini ada 2 orang, mereka itu gimana ya? Kalau aku bilang kurang terbuka lah gitu ke kelompok Kak. Lebih suka cerita masalahnya ke pribadiku gitu Kak, lewat di PC atau lewat telepon gitu kan Kak. Jadi aku nanya Kak, gimana cara ngasih kepercayaan kepada mereka biar bawah kita itu bertumbuh secara kelompok gitu Kak, bukan secara pribadi gitu kan. Itu sih Kak. Itu seperti tadi ya, seperti Helen ya. Adik yang kamu pimpin itu sudah pernah kamu ketemui belum? Maksudnya ketemu muka? Gimana Kak? Ketemu? Kamu pernah offline sama dia? Kalau offline belum Kak. Nah, berapa orang sih? Kalau offline belum Kak, offline belum. Enggak, maksudnya kamu pegang berapa orang? Oh, 3 orang Kak, 3 orang. Semua susah, 3 orang ini. Maksudnya semua enggak mau terbuka? Cuman yang mau terbuka ke kelompok gitu Kak, kalau KTB itu cuma 1 orang doang Kak. Selebihnya terbuka, tapi kayak terbuka ya sekilas saja gitu Kak. Nanti lebih dalam mereka paling sering nge-PC gitu Kak. Misal halo Bang, aku gini, aku ada masalah Bang, gini. Iya. Gitu memang Dek. Kalau di awal kelompokan itu memang gitu. Maksudnya dia akan dekat dulu sama kakak KTB-nya. Dan nanti kakak KTB-nya itu yang mendorong untuk bisa dekat sama temennya gitu. Nah, caranya adalah kalau dia ngomong ke kamu gitu ya, ceritalah ya, punya masalah, lalali gitu kan. Terus nanti kamu tanya dia, boleh nggak itu diceritakan ke teman-teman gitu, supaya kamu bisa didukung dalam doa. Nah, kalau kamu nggak bisa cerita, nanti di pertemuan mendatang kakak yang akan cerita, gitu. Singkatnya gitu. Nah, nanti kalau sudah next time gitu, ayolah cerita gitu di kelompok. Bagus loh, itu bisa menolong kelompokmu juga gitu. Siapa tahu kelompokmu juga ada teman yang ngalami kayak gitu. Ya, itu akan membuat satu kekuatan baru gitu. Nah, jadi sebetulnya seorang PKTB itu perlu menjembatani untuk adik-adik itu dekat, percaya sama adik yang lain gitu. Untuk akhirnya nanti menjadi kelompok yang solid. Ya, tadi Helen juga begitu kan, yang 2 itu kan enggak terbuka. Mungkin dia was-was dengan 2 orang yang lainnya gitu. Nah, di dalam percakapan pribadi dengan orang yang belum terbuka itu mendorong dia untuk bisa terbuka. Gitu. Ya, itu biasalah, itu sesuatu yang wajar gitu di dalam sebuah kelompok. Enggak bisa langsung terbuka semua dalam kelompok itu enggak bisa. Ya. Oke, gitu. Kecuali orangnya memang ekstrovert gitu ya. Nah, orang ekstrovert itu biasanya juga nggak dalam sih ngomongnya gitu. Ya, di permukaan tapi banyak omong gitu. Ya. Gitu, tapi itu sih Kak. Maksudnya aku juga udah nerapin yang Kakak bilang itu beberapa kali. Setiap dia cerita sama aku bilang, gimana kalau kita bahas di grup D atau
atau abang menyampaikan ke grup itu, jangan deh bang, di sini aja kita sampaikan. Kayak gimana ya? Aku agak sulit ngasih kepercayaan kepada mereka semua gitu Kak, bahwa ya kita ini di kelompok itu ya saling bercerita lah gitu Kak, intinya gitu. Kalau pertemuan kami udah ada 7 kali pertemuan ibaratnya gitu Kak. Ibaratnya udah ada komunikasinya udah berjalan dengan baik lah Kak gitu. Cuman mengasih kepercayaan kepada mereka untuk bercerita di kelompok itu agak sulit gitu Kak aku gitu. Ya, mulai dengan kamu yang cerita di kelompok. Jadi kamu mulai cerita tentang gelek-geleknya kamu, terus bagaimana Tuhan mengubah kamu dari yang gelek itu menjadi sekarang, kayak gitu. Itu harus berani diomongin di kelompok gitu. Nah, take time ya, take time untuk bisa orang mempercayakan diri kepada orang lain. Take time untuk persahabatan itu tidak bisa dibangun seketika, Bobi. Ya, butuh waktu gitu. Nah, jadilah PKTB yang menolong kelompok itu bisa bersatu. Ini cerita nih ya. Saya punya satu kelompok tuh yang saya kenal udah lama banget. Waktu mereka masih kecil-kecil SMA tuh saya kenal gitu. Sekarang sudah alumni. Nah, mereka yang saya kenal di SMA dan di mahasiswa itu bukan kelompok saya, tapi cicit-cicit gitu ya, anak cucu saya lah gitu. Terus kakak KTP pergi, dia harus KTP sama saya gitu. Nah, akhirnya kelompok ini pindahlah ke kakak gitu. 3 orang ini dari kelompok yang berbeda. Ya, 3 orang dari angkatan yang berbeda, 3 orang dari kelompok yang berbeda, akhirnya disatukan. Terus mereka bisa kompak nih, jadi satu gitu, PA. Nah, sudah PA sama kakak tuh hampir 2 tahun gitu ya. Tiba-tiba nih masuk orang baru gitu. Jadi harus ada orang baru dimasukkan ke situ. Nah, orang yang baru dimasukkan itu hanya saya kenal selintas gitu. Ya, tapi karena saya punya intensi, saya punya maksud, maka saya gabungkan dalam kelompok itu gitu. Nah, kelompok PA ini kemudian ditolong untuk bisa menerima yang baru datang ini. Saya bilangnya gini sama yang lama. Jangan digojlok ya gitu. Jangan dibully, terima aja. Nggak usah banyak ngomong, saya bilang gitu ya. Nggak usah banyak tanya, biarkan dia cerita gitu ya. Karena yang sudah lama nih, kalau mau terima orang baru, kita kadang bisa salah gitu ya. Jadi saya bilang nanti kita tanya-tanyanya lain waktu saja. Gitu. Nah, di pertemuan pertama itu saya nggak hadir, karena saya ada pelayanan gitu ya. Saya nggak hadir karena kakak dalam 1 bulan itu ada 1 minggu yang harus pergi ke Palangkaraya gitu. Nah, itu pas dia masuk gitu ya. Jadi dia diterima baik sama kelompoknya, sama 3 orang yang lain. Nah, waktu saya hadir itu adalah pertemuan yang kedua gitu ya. Kalau saya dengar dia cerita, dia masih kalau mau ngomong tuh kelihatan suara bergetarnya gitu. Ya, kedengaran lah gitu ya, walaupun kita online itu ketahuan gitu. Jadi masih takut gitu kok jawab gitu. Nah, masih takut, masih kaku gitu ya kalau itu. Silakan yang lain lanjutkan gitu. Selalu setiap kali selesai ngomong tuh dia ngomongnya begitu gitu. Nanti kalau misalnya dia sedang bingung, dia akan bilang aku juga sama kok jawabannya gitu. Nah, biasanya karena itu open question gitu ya, pertanyaan terbuka, maka kakak akan menolong gitu. Yang kamu maksudkan sama seperti apa gitu. Ya, yuk dikemas dengan bahasamu sendiri coba gitu ya. Nah, maka disitulah akan muncul jawaban-jawaban yang sebetulnya beda gitu. Ya. Nah, disitulah mulai pelan-pelan terbuka gitu. Jadi kalau mau membuat seseorang terbuka itu pakailah dengan pertanyaan Alkitab yang sedang kita bahas gitu. Iya. Jadi misalnya, yuk kita sharing gitu kan. Di awal seringnya kita gitu ya. Enggak ada kok Bang gitu. Biasa-biasa aja. Nah, terus kita ngasih pertanyaan lain gitu. Ya, kalau tetap nggak bisa terbuka, ya nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita mau pelajari itu disisipkan. Nah, itulah kepandaian yang perlu dimiliki atau karunia yang perlu dimiliki oleh seorang PKTB. Ya, mintalah karunia itu sama Tuhan. Kepekaan,
gitu ya. Kemampuan untuk mengemas pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuat orang merasa terpojok, tetapi dieksplorasi gitu. Ya. Dan dia akan senang menceritakannya gitu. Ya walaupun kadang mungkin malu gitu. Ih aku malu cerita gitu. Ya, ya monggo yang mau diceritakan, yang merasa perlu diceritakan gitu ya. Jadi seorang PKTP jangan bilang, wah nggak apa-apa, nggak usah malu, jangan gitu ya. Tapi bilang aja, ya yang kamu anggap penting untuk diceritakan dan bisa mendukung yang lain kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi selalu mulai dari PKTP yang cerita dulu, itu penting. Ya. Jadi kalau kita punya borok-borok itu nggak usah takut untuk diceritakan kalau borok itu udah selesai. Bilang aja gitu, cerita aja nggak apa-apa. Sehingga adik itu bisa milih, kakakku dulu juga kayak gitu ya. Kok sekarang nggak kayak gitu lagi gitu. Berarti benar ya Tuhan itu bekerja gitu. Tuhan itu Tuhan yang mengubahkan gitu. Nah, itu sesuatu yang ini banget gitu ya, sesuatu yang berkesan banget buat orang lain gitu. Gitu ya. Oke? Oke, Kak. Baik, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi yang lain? Sudah? Nggak ada? Iya, kalau sudah nggak ada, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk siang ini, karena kami sudah belajar dari beberapa minggu, mulai dari bagaimana kami belajar Alkitab secara pribadi, dan sekarang kami sampai kepada bagaimana kami bisa memimpin orang-orang itu sampai kepada tujuan dan sasaran yang mau kami capai di dalam pembahasan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan terima kasih untuk kesempatan kami belajar bersama-sama. Kami berdoa supaya adik-adik diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memimpin generasi selanjutnya itu dengan baik, dan Engkau menguduskan tiap-tiap pribadi, Engkau menolong tiap-tiap pribadi untuk bisa mengambil penerapan yang konkret dari semua firman Tuhan yang akan diajarkan kepada adik-adik kelompoknya. Terima kasih untuk siang hari ini. Di dalam nama Kristus Tuhan kami menaikkan doa ini. Amin. Saya kembalikan pada pembawa acara. Ya, makasih Kak Yudit, makasih Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang udah hadir pada upgrading hari ini. Sebelum aku tutup acara hari ini, aku mau ngasih tahu, mau ngingetin kalau besok akan ada upgrading lagi jam 1 siang. Jadi jangan lupa hadir ya besok. Oke, sekian dari aku. Teman-teman, upgradingnya udah selesai. Halo, sebentar Dek. Oh iya, gimana Kak? Bisa minta tolong untuk membuat pertanyaan masing-masing ya, buat pertanyaan dari Rut pasal 1 ya. Kita tetap di pasal 1, karena kan pasal 1 sudah kita pelajari gitu ya. Nah, anggap aja ini kita sedang KTB-an gitu. Ya. Jadi dari Rut pasal 1 itu kamu masing-masing bikinnya sih 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan, dari pertanyaan observasi sampai ke pertanyaan penerapan. 3 aja. Ya, 3 pertanyaan. Oke? Itu ya. Jadi besok saya mau dengar dari kalian supaya saya bisa tolong secara konkret, oh ini benar, ini salah gitu. Ya. Gitu ya. Nah, ditulis pertanyaan, kalian tulis, jadi jangan mikirnya pada waktu kitanya, tapi ditulis dulu, ya, karena kita belajar tidak usah takut salah, oke? Gitu ya, itu dari saya. Terima kasih. Memastikan Kak Yudit. Halo Kak. Iya. 3 pertanyaan itu maksudnya Kak? 3 observasi, 3 interpretasi, 3 aplikasi. Bukan 3 pertanyaan itu dari observasi sampai ke aplikasi. Oke, Kak. Pokoknya satu orang cuma bikin 3. Terserah kamu mau bikin dari ayat berapa, tapi maksudnya terserah kamu mau bikin tentang apa, tapi intinya dari Rut pasal 1. Itu ya.
Oke. Oke, makasih semuanya yang udah bisa hadir di upgrading. Upgradingnya udah selesai, sampai ketemu besok. See you guys. Terima kasih Kak Tuhan Yudi. berkati. Ya. Selamat tahun baru semua. Tahun baru.